Halo semua, dua remaja muslim anak orang kaya bernama Ibrahim Qayyumi dan Emir Balat melemparkan bom di depan rumah wali kota New York, Zohran Mamdani, pada tanggal 7 Maret 2026 sambil berteriak Allahu Akbar karena terinspirasi ajaran agama Islam. Salah satu bom sempat dilempar ke arah kerumunan demonstran tetapi tidak meledak. Emir Balat mengatakan, ini bukan agama yang hanya diam ketika orang berbicara tentang nama suci Nabi. Kita bertindak. Di kantor polisi, Emir Balat menulis di selembar kertas, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku berjanji setia kepada negara Islam. Matilah dalam amarahmu, wahai orang kafir. And we want everyone here to stay in New York. You don't get to come from outside and then tell everyone else. Mari kita baca beritanya dari The Guardian. Kekacauan di luar rumah Mamdani memicu dakwaan teror terhadap remaja yang terinspirasi ISIS dan sejumlah pertanyaan. Para tersangka dituduh melemparkan alat peledak ke arah demonstran sayap kanan anti-Islam di tengah meningkatnya ketegangan di seluruh AS. Pada Senin siang, dua remaja yang mengenakan pakaian terusan plastik putih dikawal masuk ke ruang sidang federal Manhattan. Emir Balat dan Ibrahim Qayyumi yang diborgol dan dirantai dengan tenang duduk di meja pembela. Seandainya bukan karena borgol logam dan pakaian penjara, Balat 18 dan Qayyumi 19 bisa saja menjadi pemuda biasa yang menampilkan aura ketidaknyamanan tentang posisi mereka di Amerika.
Balat, seorang siswa SMA kelas akhir, dan Kayumi, seorang lulusan baru, dituduh sebagai pendukung ISIS yang diduga melakukan perjalanan dari pinggiran kota Philadelphia ke New York City pada hari Sabtu dengan rencana untuk meledakkan bahan peledak di luar wali kota Zohran Mamdani. Kemunculan mereka di pengadilan menandai titik balik yang nyata di tengah krisis yang memuncak di AS. Balat dan Kayumi diduga mengaku terinspirasi oleh ISIS, sementara AS telah melancarkan kampanye pengeboman terhadap Iran untuk mendukung Israel yang juga menyerang Lebanon. Dugaan percobaan pengeboman itu juga terjadi di tengah demonstrasi nasionalis Kristen menentang Mamdani, wali kota Muslim pertama New York, di tengah meningkatnya Islamofobia. Insiden ini juga terjadi ketika Mamdani muncul sebagai simbol oposisi terhadap Donald Trump dan gerakan sayap kanan ekstrimnya, MAGA. Terlepas dari ketegangan yang ada, tidak ada alasan langsung untuk berpikir bahwa demonstrasi yang direncanakan dapat berubah menjadi kekacauan yang berpotensi mematikan. Sekitar tengah hari pada tanggal 7 Maret, provokator sayap kanan Jake Lang dan 20 pengikutnya pergi ke kediaman Mamdani, Gracie Mansion. Lang dan para pendukungnya berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam sebuah demonstrasi yang disebut Hentikan Pengambil Alian Islam atas kota New York. Dia membawa seekor kambing. Bahwa Lang, seorang perusuh 6 Januari yang diampuni dan memiliki kecenderungan mengenakan pakaian militer, berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di luar Gracie Mansion, bukanlah hal yang mengejutkan dalam iklim politik saat ini. Mamdani telah menghadapi Islamofobia yang signifikan selama perjalanan politiknya. Perang Trump terhadap Iran telah meningkatkan ketegangan lebih jauh lagi. Dan beberapa anggota Kongres sayap kanan baru-baru ini memosting pesan-pesan anti-Muslim secara terbuka di X. Sebuah demonstrasi tandingan, usir Nazi dari kota New York, menarik 100 demonstran ke Gracie Mansion dalam sebuah adegan yang digambarkan sebagai surreal oleh The New York Times. Hotdog dan telur dilemparkan, dan beberapa demonstran tandingan disemprot dengan semprot merica. Beberapa peserta bahkan terlibat perkelahian. Sekitar pukul 12.15 siang, kerusuhan hampir berubah menjadi bencana. Pihak berwenang federal menduga bahwa Balat menyalakan dan melemparkan alat peledak ke area tempat para demonstran berkumpul. Balat kemudian berlari menusuri blok tersebut dan diduga mengambil alat peledak kedua dari Ibrahim Kayumi. Balat diduga menyalakan alat peledak kedua dan menjatuhkannya di dekat beberapa petugas polisi New York, lalu melompati barikade. Balat kemudian ditangkap dan ditahan oleh polisi, begitu pula Kayumi, kata pihak berwenang. Setiap alat itu berukuran sebesar toples yang biasa digunakan untuk menyimpan saus spaghetti atau selai buatan sendiri. Mur dan baut terpasang di bagian luar. Salah satu alat itu berisi bahan peledak bernama TAPP. Bahan kimia itu, yang secara umum dikenal sebagai ibu setan karena sensitivitasnya terhadap benturan dan panas, telah digunakan dalam berbagai serangan teroris selama dekade terakhir, kata pihak berwenang. Hampir segera setelah penangkapan mereka, detail yang lebih mengkhawatirkan muncul tentang insiden yang bisa saja berakibat fatal. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Balat, menurut pengaduan kriminal yang diajukan di Pengadilan Federal Manhattan, mengatakan, "Ini bukan agama yang hanya diam ketika orang berbicara tentang nama suci Nabi. Kita bertindak. Kita bertindak. Jika saya tidak melakukannya, orang lain akan datang dan melakukannya." Di kantor polisi, Balat meminta selembar kertas. "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku berjanji setia kepada negara Islam. Matilah dalam amarahmu, wahai orang kafir. Emir B." Demikian yang diduga ditulisnya. Polisi bertanya kepada Balat apakah dia mengetahui tentang pengeboman Marathon Boston 2013. Apakah itu yang ingin dia capai? Tidak, bahkan lebih besar. Hanya 3 orang yang tewas, kata Balat, menurut keterangan polisi. Kayumi juga menyuarakan dukungan untuk ISIS, kata pihak berwenang. Saat dia dimasukkan ke dalam kendaraan polisi, ada seseorang di kerumunan berteriak, "Mengapa kamu melakukan ini?" ISIS, katanya, menurut pengaduan kriminal tersebut. Dugaan penyebutan ISIS oleh para remaja itu sejalan dengan serangan teror terbaru lainnya yang telah mengejutkan masyarakat AS dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya radikalisasi lebih lanjut seiring berlanjutnya pengeboman Iran oleh Trump.
Seorang pria menabrakkan kendaraannya ke sebuah sinagoge di Michigan pada hari Kamis dalam insiden yang oleh FBI dianggap sebagai tindakan kekerasan yang ditargetkan terhadap komunitas Yahudi. Pria tersebut, seorang warga negara AS yang dinaturalisasi, kehilangan 4 anggota keluarganya selama serangan udara Israel baru-baru ini di Lebanon. Ia tewas ditembak oleh petugas keamanan sebelum melukai staf sinagoge dan 140 anak sekolah di sana. Seorang pria bersenjata yang menewaskan 1 orang dan melukai 2 lainnya di Universitas Old Dominion di Virginia pada hari Kamis memiliki hubungan dengan terorisme. Muhammad Jalloh, mantan anggota Garda Nasional Angkatan Darat, pada tahun 2016 mengaku bersalah atas percobaan penyediaan dukungan material kepada ISIS. Pihak berwenang juga menyelidiki penembakan massal pada 1 Maret di Austin yang menewaskan 3 orang dan melukai 14 lainnya sebagai potensi tindakan terorisme. Pelaku penembakan, seorang warga negara Senegal dan warga negara AS yang dinaturalisasi, mengenakan jaket bertudung bertuliskan milik Allah. Polisi yang meyakini bahwa ia bertindak sendirian menembaknya di tempat kejadian. Pernyataan Mamdani tentang insiden di New York mengecam kekerasan. Bunyinya, kemarin, supremasi kulit putih Jack Lang mengorganisir protes di luar Gracie Mansion yang berakar pada kefanatikan dan rasisme. Kebencian seperti itu tidak memiliki tempat di kota New York. Itu merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai kota kita dan persatuan yang mendefinisikan siapa kita. Mamdani menambahkan, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Kekerasan dalam demonstrasi tidak pernah dapat diterima. Upaya menggunakan alat peledak dan melukai orang lain bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga tercela dan bertentangan dengan jati diri kita. Para konservatif seperti Greg Kelly, putra mantan komisaris NYPD Ray Kelly, keberatan dengan bahasa yang digunakan Mamdani. Bayangkan, sebuah bom meledak di kota New York yang ditanam oleh teroris yang terinspirasi ISIS. Wali kota menunjuk supremasi kulit putih sebagai masalahnya. Supremasi kulit putih? Seandainya saja kita bisa menyingkirkan para pendukung supremasi kulit putih itu, katanya. Jalan yang ditempuh Balat dan Kayumi hingga menjadi terduga pelaku bom masih belum jelas. Ayah Balat yang berasal dari Turki diberikan suaka di AS 18 tahun lalu dan kemudian memperoleh kewarganegaraan. Dokumen pengadilan yang dikutip oleh Associated Press menunjukkan bahwa ia menggambarkan dirinya sebagai seorang pelukis dengan 3 anak. Orang tua Kayumi yang menurut New York Times menjadi warga negara AS setelah beremigrasi dari Afghanistan adalah pengusaha, memiliki dan bekerja di beberapa restoran ayam goreng Popeyes, kata AP. 2 mantan teman sekolah Balat mengatakan kepada Gothamis bahwa dia kebanyakan menyendiri. Untuk sementara waktu, bahkan Balat memiliki bisnis penjualan kembali sepatu Keds. Sikap mereka di ruang sidang pada hari Senin juga tidak banyak menjelaskan dugaan keterlibatan mereka dalam upaya terorisme. Sekitar pukul 13.15, mereka dikawal masuk ke ruang sidang dengan menggunakan pakaian pelindung mirip Tyvek. Mereka diborgol dengan belenggu dan juga borgol yang tampak memiliki sedikit pinggir merah. Mereka tidak berbicara saat memasuki ruang sidang. Balat dengan rambut keriting acak-acakan tampak memiliki 1 atau 2 luka kecil di siku kanannya. Kayumi dengan potongan rambut pendek memiliki janggut. Hakim Gary Stein membacakan dakwaan terhadap mereka, percobaan penyediaan dukungan material dan sumber daya kepada organisasi teroris asing yang ditetapkan, penggunaan senjata pemusnah massal, pengangkutan bahan peledak, pengangkutan dan penerimaan bahan peledak antar negara, serta kepemilikan alat peledak secara ilegal. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman puluhan tahun penjara federal. Pengacara Balat, Mehdi Esmidi, berbicara kepada wartawan setelah kliennya hadir di pengadilan. Esmidi berulang kali menyebutkan usia kliennya yang masih muda dan mengatakan bahwa ia yakin kedua pria itu tidak saling mengenal. Saya yakin berusia 18 tahun dan ia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan, kata Esmidi. Ia menggambarkan Balat sebagai siswa yang baik, hanya kurang beberapa kredit lagi untuk lulus. Balat mengalami masalah-masalah rumit dalam hidupnya. Keluarganya terdiri dari orang-orang baik, pekerja keras dan sopan yang tidak tahu apa-apa sama sekali. Baik keluarga Balat maupun Kayumi tampaknya telah mencapai impian Amerika. Orang tua Balat tinggal di rumah seharga $653.000 yang memiliki 4 kamar tidur dan luas 4.000 kaki persegi, menurut New York Daily News. Keluarga Kayumi tidak menanggapi permintaan komentar, termasuk permintaan pernyataan dari keluarganya.
Menurut pengaduan kriminal, Ibu Kayumi melaporkan kasus orang hilang pada hari Sabtu. Ayah Kayumi, Hayer Kayumi, mengatakan kepada New York Times bahwa keluarga menjadi khawatir ketika dia tidak pulang rumah. Kalau dia akan terlambat 5 menit, dia akan nelpon. Mungkin dia bunuh diri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini dari NBC News. Bagaimana 2 remaja dari pinggiran kota Pennsylvania yang kaya menjadi tersangka dalam upaya serangan yang terinspirasi ISIS di kota New York? 2 remaja asal Pennsylvania, Ibrahim Kayumi, 19 tahun, dan Emir Balat, 18 tahun, ditangkap pekan lalu dan dituduh melemparkan bahan peledak di luar rumah wali kota New York City, Zohran Mamdani. Emir Balat dan Ibrahim Kayumi memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua remaja. Mereka berdua adalah warga Amerika generasi pertama. Keduanya tinggal di jalanan yang dipenuhi pepohonan di pinggiran kota makmur di utara Philadelphia. Tidak ada hal gila yang terjadi di sekitar daerah ini, kata Logan Lombardi, yang bersekolah di SMA yang sama dengan Kayumi. Terlepas dari semua kesamaan mereka, pihak berwenang mengatakan satu-satunya hubungan yang diketahui antara keduanya adalah apa yang mereka lakukan bersama Sabtu lalu, mencoba melakukan apa yang digambarkan oleh para penyelidik sebagai serangan yang terinspirasi ISIS dengan melemparkan alat peledak ke arah demonstrasi di luar kediaman wali kota New York City, Zohran Mamdani. Jaksa Federal menduga bahwa Balat, 18 tahun, dan Kayumi, 19 tahun, berkendara ke Manhattan dari Pennsylvania pada pagi hari tanggal 7 Maret, memarkir kendaraan beberapa blok dari Gracie Mansion sebelum menyelinap ke kerumunan yang termasuk peserta demonstrasi anti-Islam dan sekelompok pengunjuk rasa tandingan. Keduanya ditangkap setelah Balat melemparkan 2 toples berisi bahan peledak ke arah para pengunjuk rasa dan petugas penegak hukum, menurut jaksa. Tidak satu pun dari alat peledak itu meledak dan tidak ada yang terluka. Balat dan Kayumi ditahan atas beberapa tuduhan federal, termasuk upaya memberikan dukungan kepada ISIS, setelah jaksa mengatakan bahwa keduanya membuat pernyataan tentang kelompok teroris tersebut. Menurut pengaduan federal, video dari kamera tubuh petugas kepolisian kota New York City yang menangkap Kayumi menunjukkan dia menjawab ISIS ketika seseorang di kerumunan bertanya mengapa dia melakukan itu. Setelah melepaskan hak mirandanya, kata jaksa, Balat menyatakan kesetiaannya kepada negara Islam dan mengatakan kepada pihak berwenang bahwa ia berharap dapat menimbulkan lebih banyak pertumpahan darah daripada pemboman maraton Boston 2013 yang menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 260 lainnya. Pengacara Balat dan Kayumi tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pengacara Balat, Mehdi Esmindi, mengatakan kepada NBC News pada hari Senin bahwa Balat memiliki masalah rumit yang sedang dihadapi dan mengisyaratkan bahwa kliennya tidak mengenal Kayumi sebelum hari Sabtu. Mereka orang asing satu sama lain, katanya. Teman-teman sekelas mengenang dia sebagai siswa yang pendiam dan mandiri. Meskipun pihak berwenang belum menjelaskan secara rinci bagaimana kedua remaja itu saling mengenal, keduanya tumbuh besar di daerah yang berjarak sekitar 4 mil di Bucks County, Pennsylvania. Kayumi tinggal di Newtown, Pennsylvania, di sebuah jalan yang dipenuhi rumah-rumah bata seluas 4.000 kaki persegi dan halaman rumput yang terawat rapi. Orang tuanya beremigrasi dari Afghanistan dan menjadi warga negara AS pada tahun 2004 dan 2009 menurut CBS News. Pada hari Kamis, tidak ada yang menjawab pintu, meskipun sebuah Mercedes-Benz terparkir di jalan masuk. Tetangga beberapa rumah di dekatnya mengatakan kepada NBC News bahwa mereka tidak mengenal Kayumi atau keluarganya dengan baik dan mengatakan bahwa mereka kebanyakan menyendiri. Menurut juru bicara kampus, Kayumi mendaftar sebagai mahasiswa paruh waktu di Bucks County Community College terdekat pada bulan September 2024. Awal tahun itu, ia lulus dari Council Rock High School North yang memiliki lapangan sepak bola dan lintasan lari, sedulusin lapangan tenis yang baru diaspal, dan tempat parkir siswa yang penuh dengan mobil mewah. Para siswa mengatakan bahwa daerah itu tidak dikenal karena kekerasan seperti yang dituduhkan jaksa sekarang. Sekolah menengah tersebut menyatakan dalam pernyataan bahwa tidak ada bukti bahwa dia telah menimbulkan ancaman terhadap sekolah-sekolah di Council Rock dan mendorong siswa yang khawatir untuk berkonsultasi dengan konselor sekolah mereka. Mantan teman sekelas lainnya, Matt, yang meminta agar nama belakangnya tidak dipublikasikan karena takut akan pembalasan, mengatakan bahwa dia dan Kayumi berada di kelas yang lebih kecil untuk anak-anak dengan kesulitan belajar.
Matt mengatakan bahwa meskipun dia dan Kayumi sering bertemu, percakapan mereka biasanya singkat dan sepihak. Dia memang sangat pendiam. Dia tidak akan bicara jika Anda mencoba bicara dengan dia. Anda mengerti maksud saya? Dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Matt mengatakan bahwa meskipun Kayumi tidak sering diintimidasi, dia kadang-kadang menjadi sasaran. Dia sebenarnya tidak terlalu kasar, tapi jika seseorang mengatakan sesuatu kepadanya, seperti tidak menghormatinya atau semacamnya, dia tidak takut untuk membalas. Lombardi dan Matt mengingat bahwa Kayumi terlibat dalam setidaknya satu perkelahian fisik di sekolah. Kedua mantan teman sekelas itu tidak menyaksikan perkelahian tersebut, dan tidak dapat mengingat siapa lagi yang terlibat atau siapa yang memprovokasinya. Mereka mengatakan bahwa mereka mengingat perkelahian tersebut karena kekerasan fisik di sekolah menengah mereka sangat jarang terjadi. Perwakilan sekolah enggan berkomentar tentang catatan siswa Kayumi. Lombardi, 19 tahun, mengatakan bahwa dia biasa duduk di samping Kayumi saat berangkat dan pulang sekolah hampir setiap hari selama tahun kedua mereka di SMA. Dia menggambarkan Kayumi sebagai sosok yang mandiri, tetapi bukan seseorang yang menghindari percakapan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan jika kita membandingkannya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia sama sekali bukan orang pertama yang akan saya duga. Lombardi mengatakan bahwa meskipun mereka sering berbicara selama tahun kedua mereka di SMA, Kayumi bukanlah orang yang ingin dia sampaikan selama tinggal di akhir masa SMA. Belum jelas apa yang telah dilakukan Kayumi sejak meninggalkan sekolah menengah dan mulai kuliah di perguruan tinggi komunitas. Seorang juru bicara perguruan tinggi mengatakan Kayumi mengundurkan diri dari sekolah tersebut pada tanggal 9 Maret. Ibu Kayumi mengajukan laporan orang hilang untuk putranya pada tanggal 7 Maret, mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat putranya sekitar pukul 10.30 pagi, 2 jam sebelum penangkapannya, menurut pengaduan tersebut. Jika dia akan terlambat 5 menit, dia akan menelpon, kata ayah Kayumi kepada The New York Times dalam sebuah wawancara. Para remaja tersebut diduga berkendara ke New York dengan membawa bahan peledak. Ballard dibesarkan sekitar 4 mil di selatan Kayumi, di jalan yang juga dipenuhi pepohonan di Langhorne, Pennsylvania. Ayahnya, Selahattin Ballard, berimigrasi ke AS dari Turki dan menjadi warga negara pada tahun 2017, menurut gugatan yang dia ajukan terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait permohonan kewarganegaraannya pada tahun 2015. Pada hari Kamis, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai ayah Ballard membuka pintu depan rumah mewah keluarga tersebut dan menolak untuk berkomentar. Ballard adalah siswa kelas 12 di Neshaminy High School di Langhorne, Pennsylvania, menurut juru bicara sekolah. Juru bicara tersebut mengkonfirmasi kepada NBC News bahwa Ballard telah menyelesaikan tahun terakhirnya secara daring sejak September. Ketika dimintai komentar mengenai insiden pekan lalu, distrik sekolah Neshaminy membagikan 2 surat dari kepala sekolah distrik kepada orang tua dan staf, termasuk 1 surat yang menyatakan bahwa tidak ada informasi yang menunjukkan kekhawatiran tentang Ballard yang berkaitan dengan sekolah. The New York Times dan The Philadelphia Inquirer melaporkan bahwa Ballard telah menjual sepatu Keds bermerek dengan harga lebih tinggi, terkadang hingga ratusan dolar, dari tempat parkir Wawa sejak ia berusia 13 tahun. Ia juga menjual produk di Facebook Marketplace hingga 19 hari sebelum insiden di New York. Salah satu tetangga Ballard yang meminta agar NBC News tidak mempublikasikan namanya karena takut akan pembalasan, menggambarkan keluarga tersebut sebagai keluarga yang penyayang, terbuka, ramah, dan baik hati. Dia mengatakan bahwa dia tidak banyak berbicara dengan Ballard selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia tampak seperti anak pada umumnya. Ballard pernah membersihkan jalan masuk rumahnya dari salju saat badai salju beberapa tahun yang lalu. Hal itu tidak mengejutkan saya, karena inilah dunia yang kita tinggali saat ini, katanya. Tetapi yang mengejutkan saya adalah hal itu terjadi tepat di sini. Pada tanggal 2 Maret, Ballard membeli sumbu kembang api dari Phantom Fireworks di Langhorne. Video pengawasan yang dibagikan kepada NBC News menunjukkan dia tiba di lokasi perusahaan di Pendle sekitar pukul 12.15 siang, mendaftarkan identitasnya kepada seorang karyawan, sebuah langkah yang diwajibkan perusahaan kepada semua pelanggan, dan membeli 1 gulung sumbu pengaman hijau sepanjang 20 kaki dengan uang tunai.
Wakil Presiden Eksekutif Phantom Fireworks, Alan Zoldan, mengatakan perusahaan tersebut menelusuri catatan mereka untuk mencari nama tersangka setelah percobaan pengeboman dan menemukan kecocokan dengan nama Balat yang mengarahkan karyawan ke kunjungan toko selama kurang lebih 10 menit yang terekam dalam video. Zoldan juga menunjukkan kepada NBC News salinan surat panggilan pengadilan yang menurutnya dikirim oleh jaksa federal kepada perusahaan tersebut. 5 hari kemudian, menurut jaksa, Kayumi dan Balat berkendara dari Pennsylvania ke New York City dengan mobil Honda hitam yang terdaftar atas nama salah satu anggota keluarga Balat, melintasi jembatan George Washington menuju Manhattan sekitar pukul 11.36 pagi waktu setempat. Sekitar pukul 12.15 siang ET, Balat melemparkan alat peledak ke arah area tempat para demonstran berkumpul dalam unjuk rasa anti-Islam di luar kediaman resmi wali kota di Upper East Side, menurut para pejabat. Unjuk rasa tersebut dipimpin oleh provokator konservatif Jake Lang dan menarik kurang dari 25 demonstran dan lebih dari 120 demonstran taunting, menurut pihak berwenang. Tak lama kemudian, Kayumi menyerahkan alat peledak kedua kepada Balat yang menjatuhkan alat tersebut di dekat petugas polisi sebelum keduanya ditangkap, menurut pengaduan tersebut. Setelah melepaskan hak Mirandanya, menurut pengaduan tersebut, Kayumi mengatakan bahwa dia berafiliasi dengan ISIS, menonton propaganda ISIS di ponselnya, dan sebagian terinspirasi untuk melakukan tindakannya hari itu oleh ISIS. Menurut pengaduan tersebut, penyidik menemukan buku catatan di dalam mobil yang dikendarai Balat dan Kayumi yang berisi nota tulis tangan yang merujuk pada bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat alat peledak. Pihak berwenang juga menyingkirkan sisa bahan peledak dari sebuah unit penyimpanan di Pennsylvania yang diyakini terkait dengan insiden tersebut. Seorang pejabat penegakan hukum senior yang diberi briefing tentang penyelidikan tersebut mengatakan kepada NBC News bahwa polisi setempat meledakkan beberapa komponen itu sebagai tindakan pencegahan pada Senin malam. Para penyidik masih berupaya menentukan bagaimana Balat dan Kayumi bertemu dan apa yang menyebabkan mereka diduga merencanakan serangan tersebut. Bagi Matt, sangat sulit untuk menyelaraskan sosok teman sekelasnya yang ia ingat dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Kami hanya mengira dia anak biasa seperti kita semua. Kami semua terkejut, kata Matt. Itulah berita tentang 2 remaja muslim yang melempar bom di New York karena terinspirasi agama Islam. Kalau kamu tidak mau anak-anak kamu menjadi pelaku atau korban bom dan teror, menjauhlah dari Islam. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Yang bawahan dari delega bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran beci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang
kamu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.